Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas untuk update news dan juga pergerakan dari Bitcoin. Teman-teman, kita ada di segmen analisa pagi tanggal 9 Maret 2023. Ya, kita udah dapat beberapa data kemarin, utamanya soal energi jangka pendek Amerika Serikat, kemudian juga ada pidato Gubernur European Central Bank, terus ada perubahan tenaga kerja non pertanian, ini dari Amerika Serikat. Terus ada testimoni Jerome Powell di hari kedua setelah kemarin dia juga sudah sempat speech. Terus juga ada JOLTS ya, job opening. Terus juga ada inventory minyak mentah, teman-teman. Dari semua data ini menunjukkan bahwa US dollar sebenarnya dalam posisi yang cukup baik untuk saat ini. Kalau kita lihat news hari ini, hari Kamis 9 Maret, itu ada klaim pengangguran awal untuk Amerika Serikat. Mungkin market nggak akan terlalu gimana-gimana, teman-teman. Ini kita akan bahas dulu beberapa news ya. Ini ada berita dari Coinbase, CEO Brian Armstrong on the two big challenge facing crypto. Jadi saat ini dia lagi berhadapan sama dua tantangan besar. Yang pertama, tentunya mereka berhadapan sama regulator dan juga crypto winter. Ini yang kemarin. Dan katanya Coinbase bakalan meluncurkan apa namanya token mereka yang namanya Base, teman-teman, di atas blockchain dari Ethereum, dan ini sedang digarap untuk saat ini. Makanya mereka berhadapan sama yang namanya regulator. Pertama, regulator sebagai exchange, dan yang kedua adalah regulator menerbitkan kripto. Ini yang menarik, masih sedang digarap, teman-teman. Terus dari berita yang lain ada CME Group. Ini beritanya soal Federal Reserve ya, yang kemarin datanya menunjukkan tren penguatan kepercayaan para petinggi The Fed saat ini. Itu suku bunga bisa naik 50 basis point, dan mereka yang percaya sebesar 77,9%, which is sangat-sangat besar, teman-teman. Probability kenaikan suku bunga sebesar 50 basis point. Ini karena pidato kemarin Jerome Powell itu cukup hawkish. 2 hari lalu pun juga sangat-sangat hawkish, teman-teman. Dia menekankan bahwa masih di luar daripada track harapan dari The Fed, sehingga ini memicu terjadi gejolak lagi di market ya. Jadi sementara itu good news buat yang belum serok, mungkin ada sedikit koreksi. Terus ini lanjutan berita dari Silvergate, mengatakan saat ini mereka lagi akan coba buat diperbaiki, teman-teman, depannya ya. Jadi kita tahu Silvergate ini kena masalah karena masalah obligasi kemarin. Dia beli obligasi tapi ternyata pembelian obligasi itu rate-nya sangat rendah atau return-nya itu sangat rendah karena dia belinya waktu kemarin ketika suku bunga acuan itu cenderung rendah. Nah, sekarang kan suku bunga acuan udah semua naik nih. Jadi tentunya obligasi yang baru dikeluarkan itu cenderung lebih profit, dan ini membuat Silvergate itu rugi, teman-teman, bisa dibilang seperti itu. Nah, karena mereka adalah salah satu bank juga yang ramah sama kripto, jadi ini ada ketidaksinkronan ketika ketika bear market terjadi ya. Di sini mereka mengalami sebuah gap, ada selisih yang sangat jauh antara kripto dan juga ya antara kripto obligasi yang dulu dan juga harga obligasi yang saat ini. Jadi ini mereka lagi coba buat dibangkitkan lagi. Jadi ya yang namanya perbankan itu nggak akan mudah untuk bangkrut. Biasanya ketika perbankan itu sudah bermasalah, maka akan ada bantuan, teman-teman. Even itu perusahaan swasta pun juga bakalan ada bantuan dari campur tangan lah, bisa dibilang dari pemerintah. Jadi seperti itu biasanya. Hari ini atau kemarin kita ada testimoni lagi yang kedua dari Jerome Powell ya. Saya sendiri belum dapat informasi yang dari sumber primer, which is dari The Fed-nya sendiri. Tapi kita dapat dari beberapa media berita seperti Reuters, terus Wall Street Journal juga ya. Dan so far Jerome Powell itu pada speech kemarin itu lebih banyak berbicara bahwa ada potensi ya. Dia mengatakan pada Wednesday Central Bank itu keeping option open how much rise interest rate this month. Jadi dia bilang bahwa ada potensi sih mereka bakalan tetap naikin suku bunga
Dan sementara yang menjadi suggest-nya adalah half point, which is itu 0,5 basis point, teman-teman. Dan ini adalah berita yang sangat-sangat mungkin buruk karena akhirnya ya Jerome Powell itu hard landing. Tapi yang harus kita ketahui adalah ini adalah momentum sih sebenarnya kalau menurut saya sebagai orang yang mau melakukan trade atau swing trading atau investing mungkin ya dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Kita nggak akan transaksi jual beli, tapi kita akan beli dan simpan sampai 2 tahun ke depan. Ini adalah best moment sepertinya. Momen kedua terbaik setelah kemarin itu waktu crash kasus FTX. Itu adalah momen pertama yang sangat baik dan sekarang udah muncul momen keduanya. Semoga ya harga Bitcoin bisa turun dan teman-teman yang mungkin mau serok barang tuh bisa serok. Jadi dia menekankan teman-teman, Jerome Powell menekankan bahwa ini bisa saja terjadi ya. Karena pada pertemuan sebelumnya dari komite sendiri dia mengatakan bahwa ya ada indikasi sebenarnya dari segi data ya, dari data PCE kemudian CPI, data-data inflasi tersebut lah menunjukkan tren, beberapa data menunjukkan tren sudah mengalami penurunan, tapi beberapa data lagi itu masih jauh di harapan mereka. Mereka memungkinkan bahwa kenaikan suku bunga yang lebih agresif itu bisa saja diterapkan ke depannya. Jadi sekarang anggapannya di pertemuan ke depan kita bakalan dapetin keputusan dari Jerome Powell yang mungkin bakal naikin suku bunganya sampai 50 basis point. Itu sih berita terbaru dari Wall Street Journal. Ya bisa dibilang inilah momen teman-teman. Lalu ini adalah monitor suku bunga The Fed. Saat ini posisinya ada di 77,1%, teman-teman. Kemarin saya di komunitas Telegram itu sempat ngepost dan kemarin sih itu masih sekitar 69,8% saja. Ini di Maret 2, sorry. Ya bener dah. Ini di tanggalnya nggak kelihatan ya. Ya pokoknya ini kemarin lah kita post yesterday ya. Itu datanya masih di bawah 70% dan hari ini udah naik lagi sampai 77%, berarti ada kenaikan sekitar 7-8% something. Kepercayaan publik bahwasanya ini suku bunga masih bisa naik cukup agresif lah, 0,5%, teman-teman. Jadi itu sih beberapa data yang kita bisa sampaikan untuk hari ini. Lalu gimana untuk pergerakan dari Bitcoin? Ya Bitcoin nggak terkejut teman-teman. Kalau The Fed bakalan naikin 25 basis point ya, market sudah merespon, volume perdagangannya cenderung rendah kemarin. Ketika speech pun tidak ada squeeze lagi, naik dan turun tidak ada. Pergerakan market cenderung flat. Ini Bitcoin di time frame 4 jam dan sementara posisinya udah bergerak turun di bawah dari ascending channel yang kita udah sering bahas. Ascending channelnya sudah berhasil di breakdown, hanya saja penurunan yang terjadi itu masih sangat-sangat lemah. Tidak terlalu impulsif, padahal kita berharapnya ada dump ya. Nah, menurut aku pribadi target pertama buat Bitcoin yaitu ke kisaran 21.700. Itu level yang cukup menarik dan cukup bagus lah kalau kita yang mau mulai cicil ya. Apalagi kalau dia bisa turun di bawah level tersebut. Karena kalau kita lihat kemungkinannya, apakah mungkin Bitcoin turun lebih dalam dari 21.700? Ya mungkin aja. Kita bisa pertimbangkan juga area-area level lain yang mungkin cukup menarik. Contohnya di sini 21.500 itu cukup menarik juga. Opsi yang berikutnya ada di 20.300, itu juga cukup menarik. Apalagi kalau dia bisa turun sampai 18.500, itu juga bisa menjadi level yang sangat-sangat menarik. Dan ya udah nggak perlu pikir panjang sih kalau menurutku. Kalau harga udah di 18.000 itu udah nggak perlu pikir panjang. Ini harga yang best lah. Sementara sih dari beberapa pola pergerakan Bitcoin, kita bisa melihat terjadi penurunan volume yang cukup signifikan dalam mungkin sekitar 3 minggu terakhir. Bitcoin volumenya jauh turun teman-teman, disertai juga dengan posisi smart money yang semakin exit dari market. Ini kecenderungannya memang
ya kecenderungannya lebih positif ke dolar ya. Kalau kita lihat dolar kemarin setelah speech Jerome Powell itu naiknya juga nggak terlalu signifikan sih. Ini masih naik sekitar ya masih lah bertengger di kisaran 105,7. Sementara masih cukup stabil dan kita melihat di sini udah mulai ada pergerakan dari smart money dari indeks dolarnya. Akankah indeks dolar bakalan kembali menguat teman-teman karena hawkishnya dari Jerome Powell? Terus kalau dari S&P 500 kemarin menguat tipis ya 0,1% saja. Market juga udah tahu, wah ini bakalan naikin suku bunga lagi. Kemudian ada gold juga yang sedikit menguat. Bitcoin pun juga dalam posisi yang ya masih terkoreksi sih, tapi nggak terlalu berefek. Jadi dari tiga aset tadi yang kita bisa lihat dari emas, saham, dan juga Bitcoin itu cenderung stabil harganya. Bahkan DXY pun juga cenderung stabil. Itu sih mungkin untuk saat ini buat saya gitu aja. Market udah turun cukup dalam dari 25 ribuan something. Sekarang udah harganya 22 ribu sekian ya. Itu artinya ini Bitcoin udah turun sekitar 13%. Kita menunggu adanya tarikan ke atas dulu untuk retracement saja. Mungkin kita bisa melihat opsi yang bakalan lebih menarik lagi kalau Bitcoin dapat momentum buat kembali mantul ke atas. Ini ekspektasi saya untuk jangka pendek, Bitcoin masih bisa dapat trigger naik sekali lagi, mungkin bisa ke 23 ribu something, dan kemudian dia baru turun lagi, membentuk pola yang namanya head and shoulders. Baru at the end mungkin bisa meluncur turun lagi ke 18 ribu. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau pun tidak terjadi seperti itu, maka ya bisa aja langsung turun ya, langsung meluncur, dan ya itu adalah momentum buat kita cicil, teman-teman. Jadi gitu sih buat saya Bitcoin untuk saat ini, nggak terlalu gimana-gimana. Kalau kita lihat dari beberapa indikator lain, contohnya kita pakai MACD, ini kita hapus dulu. Dari MACD sendiri posisinya masih cenderung merah ya, masih cenderung merah, dan ya waktunya buat koreksi lebih dalam lagi. Tapi market sendiri nggak terlalu gimana-gimana sih, menurut saya belum ada dam yang terlalu signifikan, teman-teman. Ya siapa tahu nanti ada bad news lagi. Jadi gitu aja deh buat Bitcoin, karena memang volumenya masih sangat sepi, volume perdagangan sepi, pergerakan juga nggak terlalu gimana-gimana. Berkata, saya Andre, makasih.